5 menit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965 dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya Insyirul Muharram. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia. Perkenalkan, nama saya Rafa Talari. Perkenalkan, nama saya Rofi Fajar. Perkenalkan, nama saya Yufika Ferbitan Jokis. Wow. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 1. Perkembangan politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mempunyai arti penting bagi Republik Indonesia, yaitu bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Latar belakang dikeluarkannya dekret ini adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Badan Konstituante adalah lembaga Dewan Perwakilan yang bertugas membentuk suatu konstitusi baru bagi Indonesia untuk mengganti UUDS 1950. Salah satu alasan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 harus diganti adalah pada masa itu kerap terjadi pergantian kabinet, sehingga memicu terjadinya ketidakstabilan politik pada 10 November 1956. Anggota konstituante mulai melakukan persidangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Namun, 2 tahun berselang, belum juga terumuskan Undang-Undang Dasar yang diinginkan. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Menetapkan pembubaran konstituante, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasti mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi, menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan evaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau disebut Dekon. Di Jakarta, Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Untuk mencapai kemajuan ekonomi, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau bisa disebut berdiri di atas kaki sendiri. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan
pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi makin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 100.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dari masyarakat turun ke jalan menyuarakan teri tuntunan rakyat atau disebut kritura. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Musliman Indonesia milik Nahdlatul Ulama, Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto kebudayaan. Manifesto kebudayaan mendapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibat tidak sampai 1 tahun usianya, Manik Kebu dilarang pemerintah. Pendidikan pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali, dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambahkan jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikan Institut Agama Islam Negara atau bisa disebut IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih.